Mungkin bisa kita tambahkan dalam konteks hukum yang terkini atau sekarang, Pak Yahyu, eee, hambatan-hambatan yang datang dari luar itu mungkin dalam konteks hukum sekarang mungkin kita konkretkan di dalam hukum apa, perjanjian dan untuk menjamin karena UMKM sekarang di Indonesia ini menghadapi resiko tidak dibayarnya barang yang telah dikirim oleh uh, counterpart kita di luar negeri. Nah, untuk menjamin pembayaran itu, uh, menurut pendapat saya harus dibuatkan asuransi kredit. Jadi terjamin uh, hambatan dari luar itu pembayaran kepada UMKM Indonesia bisa terjamin. Mungkin Pak Yul Syahyu setuju dengan mungkin pendapat saya ini ya. Kalau menurut saya apapun regulasi, sepanjang masalah yang mendasar tidak dilakukan restrukturisasi yang signifikan, regulasi tidak akan berarti apa-apa. Saya kira regulasi sudah cukup mendukung, tapi tidak bisa jalan karena hambatan historis tadi. Oleh karena itu perlu sebuah kebijakan terobosan seperti Malaysia ketika pertama kali dipegang oleh Mahathir Muhammad, periode pertama Mahathir Muhammad, di mana perlu didudukkan, perlu transformasi. Tapi kalau itu tidak dilakukan, seperti apa regulasi tidak akan mempan. Karena ini dimulai dari zaman penjajahan yang sampai saat ini tidak mengalami perubahan apa-apa. Dan semakin hari semakin dari generasi ke generasi semakin parah gitu. Kita masih ingat ya, tahun 70-an 80-an kita masih mendengar kalau sudah petani cengkeh itu udah Pak Haji, identik dengan Pak Haji itu. Kita masih menyaksikan itu. Tahun 70-an 80-an kalau sudah petani cengkeh pala itu sudah identik dengan Pak Haji itu. Itu sudah termasuk ekonomi yang mapan itu. Tapi sekarang kita nggak mendengar lagi. Itu dimulai semenjak monopoli perdagangan, entah dosa siapa kita nggak tahu. Biar sejarah yang membuktikan. Sekarang kita tidak dengar lagi petani cengkeh yang dulunya dipegang oleh para Pak Haji itu nggak ada lagi. Itu mulai dimulai semenjak dikelolanya oleh kekuasaan oleh geng kekuasaan pada saat itu, BPP dulu itu Badan Penyangga Cengkeh. Habis petani kita, kemudian jeruk, sehingga petani ketika itu membakar kebun jeruknya, berlanjut dengan lain-lainnya, bawang putih segala macam, habis petani kita BPPC sampai sekarang ya, Pak Yo. BPPC saya masih ingat. Habisnya petani-petani kita pada zaman itu semenjak BPPC itu semakin bertambah parah, dan juga dilanjutkan dengan jeruk, kemudian dan lain-lain sebagainya. Sampai sekarang petani kita tidak berdaya, dan mereka bertani, terutama sektor hortikultura, tidak punya akses. Ya tentu akses itu perdagangan, tapi mereka ditutup jaringan ke luar negeri untuk berdagang. Karena pedagang juga tidak membuka diri untuk bisa bermain fair. Sehingga sehebat apapun petani, dia mentok di sektor perdagangan. Karena jalur ke luar negerinya tertutup, dikuasai oleh sebuah jaringan. Jadi sehebat apapun, seluas apapun petani kita, dia tetap identik dengan sebuah ketidakberdayaan dan kemiskinan. Oleh karena itu, saya tidak begitu optimis dengan perubahan regulasi sebelum ada perubahan reformasi yang bukan reformasi lagi segala, sebelum ada sebuah perubahan yang mendasar terhadap sektor pertanian dan sinkron dengan dan ada sektor pertanian ini ada harmonisasinya dengan sektor perdagangan,
baik perdagangan dalam negeri ataupun perdagangan luar negeri. Ya, sehingga sekarang petani identik dengan kemiskinan. Dan hanya beberapa dan ini berdampak ke dunia pendidikan. Boleh kita lihat, hanya fakultas pertanian yang negeri saja yang bisa bertahan hidup. Yang swasta karena itu disubsidi negara. Yang swasta pada umumnya sudah tiarap. Kenapa? Karena bidang pertanian tidak menarik lagi. Baik, menarik sekali apa yang diulas oleh Dr. Yuliansyah Sahyu dari Direktur LBH ITSMI. Mungkin untuk saat ini kita sekian pembahasannya. Untuk lanjutnya saksikan lagi program-program pembahasan bersama LBH ITSMI di acara-acara selanjutnya, dan tetap di channel ini. Jangan lupa tetap subscribe, follow akun medsos kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya